Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A2 dengan saya sebagai manajer Fadliya Nur Aisyah. Saya sebagai desainer Dias Dalai Lama Ibnu Haq. Saya sebagai sekretaris Raisa Ratia Malaysia. Saya sebagai programmer Marifat Izari. Dengan judul integrasi modul ERP Udu Inventory, Purchasing, dan Accounting untuk melakukan pembelian bahan baku dan pengelolaan inventory pada PT Satyagraha Palm Resources. Resiko monitoring stok bahan baku dan juga produksi PO secara real time, resiko ketidaksesuaian data antara purchasing, inventory dan juga accounting, kemudian proses pencatatan transaksi yang tidak transparan merupakan latar belakang dari kenapa kita menyelesaikan masalah pada PT Satyagraha Palm Resource Oil. Kemudian kita menggunakan modul A, yaitu mengenai purchasing, inventory dan juga accounting untuk kita integrasikan kepada Udu untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan dan juga solusi yang telah dipaparkan di studi. Kemudian bahan baku utama yang digunakan oleh PT Satyagraha Palm Resource Oil adalah tandan buah sawit, air, polyaluminium chloride dan juga palm oil. Berikut merupakan key performance indicator dari masing-masing modul. Yang pertama adalah modul purchasing. Di sini kita ada 5 kategori, mulai dari efisiensi sampai sistem dengan target mulai dari 1 hari sampai 100%. Berikut merupakan formula yang bagaimana cara kita menghitung KPI tersebut. Di sini merupakan dashboardnya berdasarkan in real case-nya. Di sini ada apresiasi TPO yang di bawah target sehingga dia tidak tercapai dari target KPI sebelumnya, sisanya terpenuhi. Lanjut ke modul inventory. Di sini ada 5 kategori juga, mulai dari proses sampai sistem dengan formulasi cara kita menentukan KPI yang bukan di sini ada dengan dashboard seperti ini. Untuk bagian tempat tadi order point itu di bawah target yaitu 87,3%. Sisanya tercapai. Terakhir ada modul di sini ada modul accounting, mulai dari akurasi sampai pelaporan dengan cara menghitung KPI-nya seperti ini. Dashboard-nya seperti ini dan semua key performance indicator di modul accounting ini tercapai. Yang terakhir adalah key performance indicator antar modul. Di sini ada pertama sinkronisasi data purchasing ke inventory hingga keberhasilan integrasi transaksi. Ini bagaimana kita menghitung KPI-nya dan dilanjut dengan dashboard-nya. Semuanya tercapai dari semua key performance indicator di antar modul. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang BPMN yang sudah kami buat. Di sini terdapat 7 aktor yang berperan dalam ketiga modul dari purchasing, inventory, dan accounting. Yang pertama di sini ada modul purchasing dengan tujuan digitalisasi proses pembelian bahan baku CPO untuk memastikan pengadaan berjalan lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Yang mana di sini terdapat 3 aktor yang berperan, yaitu supplier, staff purchase, dan manager purchase. Adapun alur kerja dari modul purchasing ini, yang pertama yaitu pengecekan stok, yang kedua pembuatan permintaan pembelian, dilanjut dengan pemilihan supplier dan pembuatan serta approval PO dari manajer, kemudian diakhiri dengan pengiriman PO kepada supplier. Yang kedua yaitu BPMN dari modul inventory yang bertujuan untuk digitalisasi proses pengelolaan persediaan bahan baku CPO untuk memastikan stok barang tercatat dengan akurat. Yang mana di sini terdapat 2 aktor yang berperan, yaitu staff inventory dan manager inventory. Adapun alur kerja yang bekerja dalam BPMN ini, yang pertama yaitu monitoring stok, yang dilanjutkan oleh validasi permintaan barang, kemudian cek stok minimum, yang mana jika kurang akan dilakukan pengiriman permintaan pembelian kembali ke divisi purchasing, kemudian penerimaan bahan baku dan dokumen, pelabelan barang, penyimpanan di gudang, serta update stok sistem, dan diakhiri dengan pembuatan laporan stok. Yang ketiga yaitu modul accounting. Di sini tujuannya adalah digitalisasi proses pencatatan dan pengelolaan keuangan, serta laporan keuangan agar dapat tercatat secara akurat. Kemudian di sini terdapat 2 aktor yang berperan, yaitu staff accounting dan manager accounting. Adapun alur kerja yang terjadi dalam BPMN ini dimulai dari verifikasi invoice dan dokumen pembelian, dilanjutkan dengan pencocokan data PO dengan barang yang diterima, dilanjutkan dengan pencatatan stok pembelian, proses pembayaran ke supplier, update data transaksi keuangan, diakhiri dengan pembuatan laporan accounting. Untuk lebih menjelaskan mengenai BPMN yang telah dijelaskan sebelumnya, kami membuat 3 diagram, yaitu use case diagram, DFD, dan juga ERD. Yang pertama ada use case diagram. Di sini kita membagi jadi 3 modul, ada purchasing, inventory, dan accounting. Masing-masing memiliki 3 aktor, yang kurang lebihnya ada staff dan juga manager, kemudian ada di bagian vendor, purchasing, dan juga supplier.
Kemudian prosesnya mungkin dari yang purchasing, dari mulai login sistem sampai dengan monitoring status pembelian. Sedangkan inventory dari mulai penerimaan barang sampai pembuatan laporan stok, dan juga terakhir accounting, penerimaan invoice dari supplier sampai penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, data flow diagram. Kami membagi data flow ini menjadi dua, yaitu ada level 0 dan juga level 1. Level 0 ini kita menggabungkan data flow dari divisi yang ada. Kemudian di level 1, lain-lain kita membagi menjadi 3, yaitu modul yang kita gunakan. Di sini seperti sebelumnya, terdapat 3 aktor yang sama seperti use case diagram. Kemudian lebih dijelaskan mengenai data flow yang kami gunakan. Terakhir, entity relationship diagram. Ini lebih mendetail mengenai database yang kita gunakan dari masing-masing modulnya. Dibagi menjadi 3. Kembali lagi, purchasing, inventory, dan juga accounting. Dan di sini lengkap dari mulai entitasnya sampai dengan type datanya. Kali ini saya akan menjelaskan demo dulu untuk modul purchase. Yang pertama, kita akan mengirim request for quotation untuk vendor yang ingin kita beli si bahan bakunya. Yang pertama, kita memilih vendor terlebih dahulu. Di sini saya memilih Civita dan Segar Sejahtera. Kemudian kita masukkan kode vendor untuk melabelkan bahan baku yang akan kita pesan. Kemudian di sini kita bisa menentukan order deadline dan juga expected arrival. Kemudian kita masukkan produk yang kita pesan kepada vendor tersebut. Kemudian kuantitinya, dan kita mengirim request for quotation. Setelah itu kita mengirim secara email dan mengkonfirm order. Setelah itu kita akan menutup receive dan mengirimkan purchase order untuk manajer staff di purchase. Setelah itu manajer akan memvalidate dari si request for quotation dan purchase order tersebut, dan vendor bill akan diterima oleh manajer purchase. Sekarang kita akan masuk ke modul inventory. Yang pertama, kita akan bisa melihat receipt dari apa saja yang kita pesan kepada vendor-vendor kita. Nah, di sini kita memesan di CV Palma juga bersama SDR, kemudian Civita dan Segar Sejahtera, PDAM, juga PT Cakra Energi Lestari, dan PT Kimia Agro Industri untuk bahan-bahan CPO. Nah, di sini kita bisa mengetahui source dokumen dan status dari pesanan yang sudah kita pesan. Kemudian di inventory juga kita bisa mengecek delivery order, di mana kita bisa memantau bagaimana pesanan kita dari si PT yang kita pesan. Di sini ada yang cancel, waiting, dan juga review. Kemudian di inventory juga kita bisa mengecek stok bahan baku yang kita punya. Di sini ada finished good. Langsung saja pilih finished good yang PT Satyagraha. Dan di sini kita mengetahui apa saja yang kita punya yang on hand dan juga unit cost pada setiap masing-masing bahan baku. Kita akan memasuki modul accounting, yang dimana sebelumnya kita membuat jurnal untuk purchase journal. Di sini adalah tempat untuk purchasing dibayar bahan baku yang telah dipesan. Pertama, di sini kita akan membuat bill vendor yang kita pesan, dimasukkan. Kemudian buat bill reference dan juga pilih bahan yang akan kita bayar. Kemudian di sini kita bisa memilih tanggal date, kemudian payment reference, juga receipt payment. Kemudian di confirm, kemudian kita akan membayar jadi yang telah dibuat tersebut. Di sini kita menggunakan manual payment dengan cash bank journal. Setelah itu, telah tertanda kalau bill kita sudah terbayar dan akan masuk di purchase journal. Jadi ini adalah data di mana kita bisa melihat apa saja yang sudah kita bayar dari bahan baku yang telah kita beli pada vendor-vendor tersebut. Kemudian saya akan menggunakan microbase yang telah kita buat berbasis undo yang telah kita sambungkan. Di sini ada dashboard yang dimana dalam dashboard tersebut menunjukkan KPI breakdown pada masing-masing modul. Yang pertama ada modul purchasing, modul inventory, accounting, dan juga hubungan dari ketiga modul tersebut. Kemudian pada modul purchasing kita bisa lihat bahwa apa yang tadi kita masukkan di undo telah terupdate pada microservice. Kemudian pada inventory kita bisa melihat data-data stok bahan baku pada perusahaan kita. Pada modul accounting kita bisa melihat customer invoice, di mana PT-PT customer yang memesan produk ke kita. Di sini ada masing-masing, contohnya ada PT Musimas, Indonesia BP, Wilmar, Smart TBK, dan lainnya. Kesimpulan pada proyek kami yaitu kami melibat ketiga modul, yaitu purchasing, inventory, dan accounting. Di sini ada perannya masing-masing. Yang pertama, modul purchasing memungkinkan proses pengadaan bahan baku berjalan lebih transparan melalui otomasi alur RFQ hingga purchase order. Kemudian juga pemilihan vendor, juga approval workflow yang terkonfigurasi. Kemudian yang kedua ada modul inventory yang dimana mendukung pengendalian stok secara real time, tracking lot atau batch, juga perpetual inventory system yang langsung menghasilkan dampak akuntansi.
Kemudian yang terakhir ada modul accounting, di mana di sini intinya adalah melaporkan keuangan yang akurat dengan standar perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.